Haleluya. Selamat pagi saudara. Sama berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini tanpa kurang sesuatu apapun. Itu karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami, sudah menyertai kami, sudah memberkati kami dalam peristirahatan kami. Kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kamu mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu akan bekerja lebih leluasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan saudara, mungkin firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi buat kita. Sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah sering juga kita baca. Tapi pagi hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita, mengingatkan kita agar kita menjauhi kasih yang pura-pura, tetapi kita memiliki kasih yang sempurna, kasih yang tulus atau kasih yang murni. Kasih yang pura-pura itu seperti apa? Kasih yang pura-pura ternyata adalah sesuatu yang dilakukan tanpa ketulusan atau penuh dengan kemunafikan. Nah, dalam firman Tuhan ini saudara, di sini Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Roma agar mereka memiliki kasih yang tulus atau kasih yang murni dan tidak memiliki kasih yang berpura-pura. Bahkan di ayat yang ke-10 ditekankan lagi di sana supaya mereka saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menginginkan hubungan yang erat satu sama lain terjadi di jemaat Roma. Nah, saudara, mungkin kita juga pernah salah paham dengan saudara kita, dan apalagi namanya kakak beradik pun mungkin pernah juga mengalami komunikasi yang kurang baik sehingga terjadi ketidakcocokan. Nah, pada saat pagi hari ini, kalau kita sedang mengalami saat ini, atau mungkin dengan rekan kerja, atau pasangan kita, atau bahkan dengan orang tua kita, mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita memiliki kasih yang tulus, saling mengasihi. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Seperti apa sih ciri-ciri kasih yang pura-pura itu? Ciri-cirinya adalah kasih yang ditunjukkan kalau ada maunya, pamrih, atau sekedar karena terpaksa. Jadi jika ditanya apakah ada kasih yang pura-pura? Jawabannya tentu saja ada. Hendaklah kita memiliki kasih yang tulus kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Kalau kita mengasihi, hendaklah kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, bukan karena kasih yang pura-pura atau karena kita menginginkan sesuatu
Dan itu bukanlah kasih yang tulus. Tapi Tuhan atau firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, kita harus mengasihi dengan kasih yang murni. Sebab kasih yang seperti itulah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, saudara. Sebuah kasih yang tidak mencari kepentingan sendiri. Kasih yang peduli, tidak kenal batas, dan berisi pengampunan. Itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan juga menginginkan kita bisa melakukan hal yang sama juga kepada saudara kita, sesama kita. Maka kita juga akan mampu melakukannya kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan kasih yang sedemikian besar kepada kita. Mari kita juga melakukan hal yang sama, saudara, kepada setiap saudara dan juga kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35, di sana dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan kita di sini untuk tetap kembali lagi harus saling mengasihi. Maka orang akan melihat perbuatan yang kita lakukan itu. Hal yang kita lakukan itu orang akan melihat, mengetahui. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan dari perbuatan kita. Tanpa kita bercerita bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, kita adalah murid-muridnya Tuhan. Dengan perbuatan yang kita lakukan, orang akan mengetahui, orang akan melihat bahwa benar kita adalah anak Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mampu memberikan kasih yang tulus, kasih yang murni kepada saudara kita, bohong kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, maka dia juga akan mampu mengasihi sesamanya. Jadi kalau hari ini, kalau kita punya hubungan dengan teman kurang baik, atau ada miskomunikasi, atau baik itu mungkin dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan teman kerja kita, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, menyapa lebih dulu, agar tercipta suatu hubungan yang lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi kesalahpahaman, sehingga hubungannya bisa lebih erat lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan inginkan juga untuk kita terus lakukan dalam hidup kita. Saat kita mampu melakukan itu, maka kita akan menyaksikan ada hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan lewat setiap hidup kita. Tuhan mau kita menjadi berkat dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan firman Tuhan untuk kami menjauhi kasih yang pura-pura, tapi kami memiliki kasih yang murni. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kau jamah setiap hati kami Tuhan,
agar kami mampu melakukan setiap firman-Mu. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami mau kerjakan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan, tolong buat setiap saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan sehingga mereka juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka mampu memenuhi segala kebutuhan mereka hari demi hari. Buat setiap saudara-saudara kami Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan kiranya akan terus melindungi mereka dan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh umat-umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka semua. Tuhan, berkati dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu dan kuatkan mereka dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya pagi ini Engkau sudah mendengar doa kami, Engkau sudah menjawab setiap pergumulan kami, dan kami akan melihat Tuhan beracara, Tuhan bekerja bagi setiap orang-orang yang percaya, berharap, dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.